Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurmala Syafitr, nama kuliah dengan NIM 2020731149. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi evaluasi investasi guna untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Apakah kalian tahu evaluasi investasi itu? Suatu investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, di mana selain investasi tersebut perlu pula disadari dari awal bahwa investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan. Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya-biaya lain yang tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam evaluasi investasi ini. Yang pertama ada metode net present value. Metode ini menghitung nilai bersih pada waktu sekarang, present, asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan pertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Yang kedua ada metode annual equivalent atau AE. Metode ini konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada metode NPV seluruh aliran cash ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode AE ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Yang ketiga ada metode benefit cost ratio. Metode ini adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang ditanggung cost dengan adanya investasi tersebut. Yang keempat ada metode payback period. Metode ini dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadi kondisi pulang pokok break-even point. Yang kelima ada metode discounted payback period. Metode ini sebetulnya merupakan penyempurnaan dari metode payback period, yaitu dengan memasukkan faktor bunga dalam perhitungannya. Dan yang terakhir ada metode internal rate of return. Pada metode IRR ini dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk FO atau periode waktu. Contoh soal metode NPV. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan proyek investasi yang membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan arus kas bersih tahun pertama 30 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 50 juta, dan tahun keempat 30 juta. Dengan tingkat diskon yang relevan adalah 10%. Hitunglah NPV proyek ini dan tentukan apakah proyek ini layak diterima. Penyelesaian NPV sama dengan 30 juta per 1 tambah 0,10 pangkat 1 ditambahkan sebanyak 4 kali dikurangi dengan 100 juta sama dengan 27.272.727,27 ditambahkan dengan 33.057.851,24 ditambahkan dengan 37.565.740,05 ditambahkan dengan 20.490.403,05 dikurangi dengan 100 juta, hasilnya sama dengan 118.386.721,6 dikurangi dengan 100 juta sama dengan 18.386.721,61 karena NPV lebih dari 0, maka proyek ini layak diterima. Untuk soal yang kedua yaitu AE menggunakan data dari contoh 1 NPV 1 di mana NPV sama dengan 18.786.721,61 R sama dengan 10% dan N sama dengan 4 tahun. Hitunglah AE proyek ini. Penjelasan AE sama dengan 18.386.721, kali 0
dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 4 per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 4 kurang sama dengan 18.386.721,61 kali 0,3154 sama dengan 5.799.999,99 karena AE lebih dari 0, maka proyek ini layak diterima. Contoh soal yang ketiga yaitu metode IRR. Sebuah proyek investasi memerlukan investasi awal sebesar 120 juta dan diperkirakan menghasilkan arus kas bersih tahun pertama 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 60 juta. Modal perusahaan 15%, hitunglah IRR proyek. Penyelesaian IRR sama dengan 0,10 tambah 2,764849,63 per 2764,84963 kurang dalam kurung minus 7,953.290,76 kali 0,15 kurang 0,10 sama dengan 0,10 tambah 0,25796 kali 0,05 sama dengan 0,112898 sama dengan 11,29%. Karena IRR lebih kecil dari modal 15%, maka proyek ini tidak layak diterima. Contoh soal keempat, metode BCR. Sebuah proyek memiliki BVP sebesar 300 juta dan PVC sebesar 270 juta. Hitunglah BCR dan berikan keputusannya. Penyelesaian BCR sama dengan 300 juta per 270 juta sama dengan 1,11. Karena BCR lebih dari 1, maka proyek ini layak diterima. Contoh soal yang kelima yaitu metode PBP. Sebuah perusahaan menginvestasikan 150 juta pada sebuah mesin baru. Mesin tersebut diperkirakan akan menghasilkan arus kas bersih tahunan sebesar 40 juta. Hitunglah payback period. Penyelesaian PBP sama dengan 150 juta per 40 juta sama dengan 3,75 tahun. Jadi investasi akan kembali dalam 3 tahun 9 bulan. Demikian video singkat tentang penjelasan materi evaluasi investasi. Saya Nurmala Safitri, nama kuliah dengan NIM 2020731149, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.